手如何？小兄弟，我怎么回事？都反弹回来了！过于好胜，才有可能冲击超级血魔宗，龙傲和同一条主灵的保留实力啊！此经要从未失于人前的底牌。光之女神，炎王铁。二次觉醒形态，二次觉醒，好强！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-84. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara Akademi Shrek melawan Akademi Kota Radian langsung berada di pertarungan puncak, yaitu Wang Qing'er melawan Su Tianzhen, yang dalam pertarungan itu kekuatan mataharinya Su Tianzhen justru memberikan peningkatan kepada naga emasnya Wang Qing'er karena kemampuan naga emas yang mampu untuk menyerap energi matahari, membuat Wang Qing'er diuntungkan dan Wang Qing'er pun memenangkan pertarungan itu dengan Akademi Kota Radian yang memutuskan untuk menyerah dalam pertarungan tersebut. Dan kemarin pertarungan berlanjut dengan pertarungan Sekte Naga Langit melawan Sekte Pedang, yang singkatnya pemenang dalam pertarungan itu adalah Sekte Naga Langit. Dan selanjutnya pun rombongannya Hu Yuhou yaitu Sekte Tang akan bersiap-siap untuk bertarung melawan dari Sekte Iblis Salju ataupun Sekte Demon Snow yang berasal dari kekuatan Kekaisaran Tianhun. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan hari kompetisi 8 besar yang masih berlanjut, yang pada hari ini akan ada dua pertarungan. Yang pertama adalah Kekaisaran Silo melawan Sekte Roh Suci, dan setelah itu baru pertarungan antara Sekte Hantu Salju melawan Sekte Tang, yaitu pertarungan kelompoknya Wu Yuhou. Tetapi baru mereka keluar dari asrama mereka sudah melihat Putri Juju telah kembali ke asramanya setelah pertarungan mereka usai. Wu Yuhou penasaran bertanya kepada Putri Juju apakah pertarungan mereka selesai. Putri Juju membenarkan hal tersebut, yang lalu pun terlihat adanya 4 anggota dari Kekaisaran Silo yang telah tumbang karena dikalahkan oleh Sekte Roh Suci. Putri Juju memberitahu kalau keempat orang ini telah dikalahkan oleh satu orang dari anggota Sekte Roh Suci. Dan karena kekuatan dari Sekte Roh Suci yang sudah telanjur kuat, di sini pun Kekaisaran Silo telah memutuskan untuk menyerah dan memberikan kemenangan kepada Sekte Roh Suci. Melihat hal ini membuat Hu Yuhou tak menyangka kalau satu anggota dari Sekte Roh Suci bisa mengalahkan sampai 4 anggota dari Kekaisaran Silo. Setelah itu pun Putri Juju berniat untuk pergi dari sana, tetapi sebelum itu ia memberikan satu pesan kepada Hu Yuhou yang memberitahu kalau lawannya Hu Yuhou yaitu Sekte Hantu Salju ataupun Putri Waina merupakan orang yang di luar dari bayangan Hu Yuhou. Dan di sini Hu Yuhou diminta oleh Putri Juju untuk berhati-hati kepada Putri Waina karena orang itu tidak sebaik yang mereka kira. Hu Yuhou mengerti maksud dari Putri Juju, dan setelah itu pun mereka berdua berpisah. Dengan langsung kita pun diperlihatkan pertarungan kedua yang telah dimulai, yaitu Sekte Tang melawan Sekte Hantu Salju. 4分之一决赛的是你看他们过得真。 Kedatangan dari Sekte Hantu Salju membuat suasana arena pertarungan menjadi dingin, dan di sana juga Su Tianra bisa melihat adanya Putri Waina, dan Su Tianra pun sadar kalau Sekte Hantu Salju ini merupakan para anggota dari Istana Tianhun. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai dengan di sini anggota Sekte Tang mengeluarkan Hu Yuhou sebagai lawan pertama mereka, sedangkan Sekte Hantu Salju mengeluarkan seorang peserta bernama Yan Feng. Yan Feng yang melihat Hu Yuhou maju ke arena pertarungan merasa cukup kaget karena tak menyangka dirinya akan melawan seseorang yang duduk di atas kursi roda. Yang lalu pun Yan Feng langsung mengeluarkan kekuatan roh tubuhnya, yaitu dengan membesar tangannya. Yang hal ini pun membuat Su Tianra akhirnya merasa puas karena anggota sekte tubuh yang telah menunjukkan diri mereka. 他们终于藏不住了。
Karena Su Tian'er sendiri sudah tahu kalau anggota sekte tubuh mengikuti kompetisi ini secara diam-diam dan bisa melihat mereka yang telah berani menunjukkan diri membuat Su Tian'er merasa puas. Ji Hongchen yang melihat ini merasa marah kepada sekte tubuh karena sekte tubuh dulunya pernah menghancurkan aula Mingdu mereka, dan di sini Ji Hongchen bertekad untuk balas dendam kepada mereka untuk memperbaiki harga dirinya. Sedangkan Hu Yuhou yang melihat hal ini merasa puas karena tebakan mereka yang benar, yaitu sekte hantu salju dibantu oleh sekte tubuh. Dan lalu pun kita diperlihatkan dengan cerita sebelumnya waktu Hu Yuhou kembali bercerita bersama dengan teman-temannya mengenai rencana mereka untuk mengalahkan sekte hantu salju, yang dimana dalam rencana ini Hu Yuhou bersama dengan timnya setuju untuk melakukan rencana yang sama yang dilakukan oleh Akademi Strike, yaitu Wan Qing'er, yang dimana mereka hanya memerlukan 3 kemenangan saja, yang setelah 3 kemenangan itu maka mereka akan melakukan pertarungan tim untuk bisa langsung mendapatkan 10 poin agar bisa menang. Tetapi di sini Bebe merasa bingung siapa orang yang akan mampu untuk bisa bersaing melawan 3 anggota dari sekte hantu salju karena mereka juga memiliki bantuan dari sekte tubuh. Hu Yuhou menjawab dirinya bisa, apalagi keterampilan jiwa Hu Yuhou memang didesain untuk menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan seperti sekte tubuh. Hu Yuhou yakin dengan dirinya diperbolehkan untuk maju duluan, setidaknya dirinya bisa mengalahkan 1 ataupun 2 anggota dari pihak lawan mereka, dan itu akan memberikan keuntungan bagi sekte Tang karena sekte Tang tidak perlu mengeluarkan anggota lainnya untuk menghadapi lawan mereka karena mereka bisa menghemat tenaga dari anggota lain. Jikapun nantinya Hu Yuhou akan kehabisan tenaga dalam pertarungan individu, hal itu juga tidak menjadi masalah karena Hu Yuhou akan menjadi tim berdukung pada pertarungan tim nantinya, dan para anggota tersisa akan menjadi tim penyerang. Teman-teman Hu Yuhou yang mendengar rencana ini tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Hu Yuhou karena sepertinya rencana ini akan bekerja. Setelah itu pun kita kembali ke pertarungan Hu Yuhou melawan Yan Feng, yang dalam pertarungan itu Yan Feng langsung melepaskan pukulan kerasnya kepada Hu Yuhou, yang untungnya pukulan itu dapat dihentikan oleh Hu Yuhou dengan menggunakan teknik warisan dari guru Mu'an. Tetapi Yan Feng tidak berhenti menyerang, ia langsung menyerang kembali dengan serangan lanjutan. 看单手如何？ 小兄弟，我 Yang untungnya Hu Yuhou juga mampu menghentikan serangan tersebut menggunakan teknik cakar beruang emas, yang hal ini pun membuat Yan Feng sadar kalau dirinya telah meremehkan lawannya. Jadinya Yan Feng pun langsung menggunakan teknik dari perubahan kedua roh pelindungnya, yang hal ini pun membuat Hu Yuhou teringat dengan perkataan dari Master Mu'an, yang dimana Master Mu'an pernah memberitahu kepada Hu Yuhou bahwasanya sekte tubuh memiliki kemampuan istimewa untuk dapat meningkatkan kekuatan roh mereka ke tahapan kedua, yang dimana perubahan kedua ini dibagi menjadi 4 kelas. Pertama adanya kelas besi yang paling rendah, lalu kelas perunggu, lalu kelas perak, serta kelas paling tertinggi adalah kelas emas. Hu Yuhou juga sempat bertanya kepada Master Mu'an apakah mata ketiganya juga dapat melakukan perubahan kedua, tetapi Master Mu'an hanya menjawab para anggota sekte tubuhlah yang mengetahui hal tersebut, dan jikapun Hu Yuhou mampu untuk melakukan perubahan roh kedua, kemungkinan besar Hu Yuhou akan mendapatkan level perunggu. Kemudian pun pertarungan kembali berlanjut, yang di sini Yan Feng telah menggunakan perubahan kedua kekuatan rohnya yang berada di level perunggu. Yan Feng mulai menyerang ke arah Hu Yuhou, yang di sini Hu Yuhou pun menggunakan kekuatan dari Putri Salju untuk melindungi dirinya menggunakan kekuatan Domain S. Yang setelah itu juga Hu Yuhou menggunakan cincin roh kelimanya, yang dimana cincin roh kelima ini didapatkan Hu Yuhou waktu berada di hutan Stardow, yang waktu itu mengambil cincin roh hewan langka yang dapat mengkopi teknik lawannya. Dan di sini Hu Yuhou menggunakan cincin roh tersebut mengkopi teknik dari Yan Feng sebelumnya, yaitu kekuatan tangan perunggunya, yang kekuatan tangan perunggu itu pun yang seketika membuat Yan Feng pun kalah dalam pertarungan ini. Teman-temannya Hu Yuhou yang melihat Hu Yuhou telah menggunakan teknik kopi tersebut telah menyadari kalau teknik itu merupakan teknik yang didapatkan oleh Hu Yuhou karena sebelumnya telah mendapatkan cincin roh kelimanya waktu berada di hutan Stardow. Kemudian pun pertarungan kembali berlanjut, dengan kali ini Hu Yuhou melawan anggota dari sekte tubuh lainnya yang bernama Chen Lu. 自始至终是唐门中人，宗师兄当你是半个本体宗人。
原本的目标就是轮椅。 Yang di sini Chen Lu langsung menyerang ke arah Wu Yuho dengan menggunakan kakinya yang kuat ke arah dari titik lemahnya Wu Yuho, yaitu kursi rodanya Wu Yuho. Tapi untungnya Wu Yuho dapat menghindari serangan tersebut, membuat Wu Yuho selamat. Dan di sini juga teman-temannya Wu Yuho merasa Chen Lu ini bertarung dengan cerdik menyerang titik lemahnya Wu Yuho. Setelah itu pun Wu Yuho mengeluarkan pedang es yang dimiliki oleh Putri Salju menyerang ke arah dari Chen Lu ini. Yang selanjutnya terjadi peraduan serangan di antara mereka, dan pada akhirnya Chen Lu menggunakan perubahan kedua dari tubuh rohnya yang sama berada di level perunggu seperti sebelumnya dengan mengeluarkan kaki perunggu yang besar dan diarahkan kepada Wu Yuho. Wu Yuho merasa puas dengan hal ini karena dirinya masih memiliki teknik yang dapat memantulkan serangan yang berasal dari perisainya Tianmeng. Perisai Tianmeng pun dikeluarkan dan menahan serangan tersebut, sambil di sini Wu Yuho berharap kalau serangan yang digunakan oleh Chen Lu merupakan serangan yang kuat, karena semakin kuat serangan Chen Lu maka daya serang balik yang akan diterima oleh Chen Lu sendiri akibat pantulan dari perisai Tianmeng juga akan semakin efektif kepada Chen Lu. Dan hal itu ternyata benar, serangan Chen Lu semakin meningkat yang justru membuat Chen Lu mendapatkan serangan balik dari perisai Tianmengnya Wu Yuho, dan pada akhirnya Chen Lu malah terluka akibat serangan pantulannya sendiri. Dan Chen Lu pun kalah dalam pertarungan, membuat Wu Yuho dan juga Sekte Tang mendapatkan 2 poin. Kemudian pun pertarungan ketiga berlanjut. Kali ini Wu Yuho akan melawan anggota dari Sekte Hantu Salju yang bernama Aotian. Kemunculan dari Aotian langsung mengeluarkan aura kekuatan yang sangat dahsyat, membuat Wu Yuho terpancing dan lalu mengeluarkan kekuatan mentalnya juga. Yang di sini mereka berdua saling beradu kekuatan spiritual mereka dengan sangat dahsyat, dan setelah itu pun mereka berdua langsung melakukan pertarungan duel satu sama lain. 这个人竟在这里，才有可能冲击超级血魔宗龙儿同灵的保留实力啊！此经有从未失于人前的底牌。光之女神。 Yang dalam pertarungan ini Wu Yuho langsung menggunakan kekuatan jiwanya, yaitu kekuatan dari wujud Dewi Radian. Karena Wu Yuho sudah menganggap Aotian ini merupakan lawan yang kuat, Wu Yuho tidak ingin mengambil resiko dengan langsung menggunakan kekuatan jiwa Dewi Radian. 天王铁。二次觉醒形态。二次觉醒，好强！ Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua, yang di sini pergerakan dari Aotian sudah menjadi sangat mendominasi, dan pada akhirnya Aotian langsung bertarung dengan serius, yaitu ia menggunakan kekuatan dari perubahan kedua jiwanya yang ternyata berada di level perak, yaitu level kedua terkuat setelah level emas. Hal ini pun membuat Wu Yuho menjadi sedikit khawatir karena kekuatan Aotian sudah berada di luar dari batasan Wu Yuho untuk bisa menahannya, dan Wu Yuho pun memutuskan untuk menyerah pada pertarungan ini. Aotian seketika langsung memendamkan kekuatannya, tetapi di sini Aotian memberikan pujian juga kepada Wu Yuho. Aotian sadar jika Wu Yuho tidak berada di kondisi cacat berada di atas kursi roda, ia yakin Wu Yuho akan menjadi lawan yang kuat bagi dirinya. Aotian sangat berharap di masa depan nanti setelah Wu Yuho kembali pulih dapat berdiri dari atas kursi rodanya, dirinya ingin bertarung duel melawan Wu Yuho. Wu Yuho menerima tantangan tersebut. Setelah itu pun Wu Yuho kembali ke tempat dari anggota timnya. Bebe bertanya kepada Wu Yuho mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Aotian. Wu Yuho bisa menduga kalau kekuatan itu berasal dari kekuatan jiwa pelindungnya Aotian yang berasal dari kulitnya, karena peningkatan dari kekuatan jiwa kedua yang dimiliki oleh Aotian sampai secara menyeluruhan menyelimuti tubuhnya Aotian. Jadi kemungkinan besar kekuatan jiwanya Aotian berasal dari kulitnya Aotian. Dan di sini pun Xiao tak disangka ingin mengambil kesempatan bertarung melawan Aotian. Yang lalu pun pertarungan Aotian melawan Xiao pun dimulai, yang di sini Xiao langsung menggunakan kekuatan dari roh pelindungnya, yaitu tungku spiritual, yang langsung pun terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Tetapi sayangnya kekuatan Aotian ini terlalu tangguh yang dapat menghadapi semua serangan tungku yang dimiliki oleh Xiao. Xiao pun memutuskan untuk langsung menggunakan keterampilan jiwa kelimanya menyerang ke arah dari Aotian, tetapi sayangnya semua serangan itu dapat ditahan oleh Aotian, bahkan di sini sampai membuat Xiao mendapatkan serangan balik dengan ia memuntahkan darah. 天葬元王挺后。 龙王天王
Melihat kemampuan yang hebat dari sekte tubuh ini membuat Akademi Shrek pun sadar alasan mengapa sebelumnya Sekte Tang mengakui kekalahan mereka dalam pertarungan antara Sekte Tang dan juga Akademi Shrek sebelumnya, karena Sekte Tang tidak ingin Akademi Shrek bertemu dengan Sekte Hantu Salju karena Sekte Hantu Salju yang kekuatannya berada di atas mereka. Jadi di sini Akademi Shrek telah sadar bahwasanya Sekte Tang telah berkorban untuk mereka untuk membiarkan Sekte Tang menghadapi Sekte Hantu Salju. Dan berikut cerita selanjutnya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Susansi yang mendapatkan tantangan dari Aotian untuk maju melawan dirinya karena kekuatannya telah kembali pulih dengan Aotian mengeluarkan ketujuh cincin rohnya. Yang lalu pun pertarungan sengit di antara mereka berdua terjadi, yang dalam pertarungan ini Susansi sebenarnya hanya akan berfokus untuk melakukan pertahanan dibandingkan penyerangan karena untuk melemahkan kekuatan Aotian ini agar nantinya mereka dipermudahkan dalam permainan tim mereka. Tetapi dalam pertarungan itu adanya dialog dari anggota dari Sekte Roh Suci yang penasaran siapa pemenang dalam pertarungan di antara Sekte Tang dan juga Sekte Hantu Salju, karena pemenang di antara kedua sekte ini akan berhadapan dengan Sekte Roh Suci mereka. Yang terlihat juga walaupun Susansi hanya berfokus untuk melakukan pertahanan dari serangan dari Aotian ini, tetapi karena serangan Aotian yang sangat mendominasi membuat Susansi kewalahan dan juga mengalami beberapa luka akibat pukulan dari Aotian. Dan karena kehebatan Susansi yang mampu bertahan di arena pertarungan pada lawannya merupakan anggota dari sekte tubuh yang bisa dibilang sebagai anggota terkuat termuda pada pertarungan ini, tetapi Susansi mampu untuk menahan semua serangannya, membuat orang-orang juga kagum dengan kemampuan Sekte Tang, terutama Susansi yang sekarang bertarung melawan Aotian. Dan singkatnya, pertarungan ini nanti Susansi akan menyerah dan lanjut pertarungan ini akan langsung ke permainan tim karena di sini Sekte Tang dan juga Sekte Hantu Salju setuju untuk langsung melakukan pertarungan tim tanpa harus menunggu adanya 3 poin yang didapatkan kedua belah pihak. Dan pertarungan tim antara Sekte Tang melawan Sekte Hantu Salju menjadi akhir dari cerita kali ini. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!